Dicintai cowok kampung. Sebagai pemuda kampung yang masih polos dan lugu, Parjo merasa kalau apa yang terjadi antara dirinya dengan Nia sewaktu gadis itu liburan di desa adalah tanda cinta. Karena itu, begitu tamat sekolah, Parjo pun memutuskan pergi ke Jakarta dalam usaha mengejar cintanya. Namun apa yang dia dapat di Jakarta? Nia yang dia kenal baik dan lembut, kini dia temui sungguh jauh berbeda. Gadis itu bahkan tampak sombong dan angkuh. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Nia mengaku tak mengenalnya. Gadis itu juga sudah punya pacar. Parjo tak bisa berbuat apa-apa. Semula dia bermaksud kembali ke kampung. Namun kedua orang tua Nia yang terjadi mengenal keluarganya, mencegahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mungkinkah Parjo akan bisa mendapatkan cinta dari Nia? Atau dia akan menerima hinaan yang lebih menyakitkan? Untuk lebih jelasnya, ikuti saja kisah menarik ini. Jam saat itu menunjukkan angka 4 sore, ketika sebuah bus antar kota antar provinsi jurusan Tegal Jakarta memasuki terminal Pulau Gadung. Begitu bus berhenti di areal pemberhentian yang ada di dalam terminal, dari dalam bus itu keluar para penumpangnya termasuk Parjo. Begitu menjejakkan kedua kakinya di tanah, Parjo menengadahkan wajahnya memandang ke langit. Inikah Jakarta? Oh haha, panas sekali, keluh pemuda kampung itu dalam hati, sembari menyeka keringat di pelipisnya. Sementara sepasang matanya menyapu ke sekeliling, berusaha mencermati keadaan. Oh, akhirnya sampai juga aku di metropolitan ini, desahnya dalam hati. Namun seketika dia jadi bingung sendiri, kemana dia akan melangkah. Jakarta tidaklah sesempit kota Kabupaten Brebes. Dan pula, penduduk ibu kota negara ini jarang sekali mengenal satu sama lain, bahkan ada tetangga yang satu tidak mengenal tetangga yang lain. Kalau mencari orang di Jakarta, mesti punya alamat lengkap dan jelas. Kalau tidak, mana mungkin dapat segera menemukan orang yang dicarinya. Pemuda desa yang masih polos dan lugu itu sudah tahu akan hal itu. Namun hati dan niatnya sudah bulat, bahwa apapun yang akan terjadi, dia akan berusaha mencari orang yang sangat dirindukannya. Apapun rintangan dan halangan akan dia hadapi di belantara kota metropolitan ini, demi menunjukkan kesungguhan cintanya pada gadis yang telah menambat hati dan perasaannya. Ia berharap kiranya gadis pujaan hatinya itu mau menerimanya dan mengerti akan betapa besar serta dalam rasa cintanya pada gadis itu. Baru sekali ini, Parjo menginjakkan kakinya di kota metropolitan Jakarta. Sehingga dia pun tidak tahu sebelumnya kalau Jakarta panas. Kalau Jakarta kota macet dan semerawut. Yang Parjo dengar dari beberapa orang tetangganya yang sering ke Jakarta, kalau kota metropolitan ramai, banyak gedung-gedung tinggi pencakar langit. Segala macam hiburan dan kesenangan ada. Kini ia sudah berada di Jakarta. Namun ia tak tahu kemana harus melangkah untuk bisa menemukan rumah tinggal gadis itu. Belum pernah sekalipun ke Jakarta sebelumnya, jadi ia benar-benar bingung harus bagaimana. Memang ia mengantongi alamat rumah keluarga Nia, namun ia tak tahu di wilayah mana alamat itu berada, dan harus naik apa agar sampai di alamat tersebut. Setelah sesaat terdiam, Parjo kemudian memutuskan untuk mencoba bertanya pada salah seorang yang ada di terminal. Dia berharap orang yang ditanya bisa memberikan keterangan kepadanya, agar dia bisa sampai di alamat rumah Nia. "Permisi, Mas," kata Parjo begitu mendapatkan seseorang yang diharapkan bisa menolongnya. "Ya, ada apa? Mau tanya?" "Tanya apa?" Parjo merogoh salah satu kantong depan celana jeansnya, mengeluarkan secarik kertas bertuliskan alamat rumah Nia yang akan ditujunya. "Kalau mau ke alamat ini dari sini naik apa ya, Mas?" tanya Parjo sembari menyodorkan secarik
Kertas bertuliskan alamat rumah keluarga Nia pada lelaki berumur sekitar 30 tahunan itu, yang segera menerimanya dan membaca tulisan yang ada di secarik kertas itu. Sesaat lelaki berusia sekitar 30 tahunan itu terdiam sembari memandangi sekujur tubuh Parjo. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sepertinya nih anak baru dari kampung dan baru kali ini ke Jakarta, gumamnya dalam hati. Kamu baru datang dari kampung ya? Lia, Mas. Kamu mau cepat sampai atau lama sampai ke alamat yang hendak kamu tuju? Maksud Mas, alamat yang akan kamu tuju jauh sekali dari sini. Perlu beberapa kali naik angkutan umum, dan memakan waktu yang lama. Tetapi kalau kuantar, kamu tidak perlu repot mencari alamat itu. Mas mau mengantar saya ke alamat ini. Ya, wah, terima kasih banyak kalau begitu, Mas. Jangan dulu berterima kasih. Karena aku mau mengantar kamu, bukan dengan cuma-cuma. Di Jakarta, tidak ada yang namanya gratis dik, kencing saja harus bayar. Ya, saya mengerti. Berapa yang Mas minta untuk mengantar saya sampai di alamat ini? Tanya Parjo. 200.000. 200.000. Ulang Parjo dengan mata membelalak kaget. Materialistis sekali orang Jakarta. Hanya mengantar dan menunjukkan alamat saja, meminta imbalan sebanyak itu. Pikir Parjo dalam hati. Bagaimana? Wah, saya tak punya uang sebanyak itu, Mas. Berapa uangmu? Tidak banyak. Lia, berapa? Paling cukup untuk makan sehari-hari sambil berusaha mencari pekerjaan, Mas. Kamu tamatan apa? SMA, Mas. Lelaki berusia sekitar 30 tahunan itu tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Membuat Parjo mengerutkan kening, tak mengerti akan maksud dari senyuman dan gelengan kepala. Lelaki itu, kenapa, Mas? Cuma tamatan SMA. Ya, punya keahlian lain. Maksud Mas, keahlian lain apa? Dik, untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan di Jakarta, tidak mudah. Kalau cuma mengandalkan ijazah SMA dan tidak punya keahlian lain, percuma. Sebab yang sarjana saja di sini banyak yang menjadi pengangguran. Untuk bisa bertahan hidup di sini, kamu perlu memiliki keahlian khusus. Yang bisa diandalkan, tak cukup hanya dengan mengandalkan ijazah, apalagi cuma ijazah SMA. Sebenarnya, tujuan saya ke Jakarta memang bukan untuk mencari pekerjaan, Mas. Saya hanya ingin menemui seseorang di alamat ini. Setelah saya bertemu dengannya, barulah saya akan memikirkan rencana selanjutnya. Bisa kerja, bisa juga meneruskan sekolah ke bangku kuliah, tutur Parjo. Begitu, ya, saya akan membantumu menemukan alamat yang hendak kamu tuju, tetapi saya minta imbalan bagaimana? Ya, saya mengerti, tapi kalau 200.000, saya tidak punya uang sebanyak itu, Mas. Lalu yang kamu punya berapa? Paling 50.000, Mas. Wah, kalau segitu tidak cukup. Untuk ongkos taksi aja kurang. Taksi, ya. Agar kamu bisa segera sampai di alamat yang hendak kamu tuju, kamu mesti naik taksi. Nanti, ongkos taksinya saja, lebih dari 50.000 rupiah. Lalu, bagaimana uang jasa untuk saya? Parjo menghela napas panjang. Dia benar-benar merasa bingung menghadapi orang Jakarta. Di kampungnya, orang akan memberikan pertolongan dengan cuma-cuma untuk menunjukkan dan mengantarkan seseorang ke alamat yang dituju. Hanya dengan ucapan terima kasih saja, orang di kampungnya sudah puas. Tetapi di Jakarta, hanya memberitahu dan menunjukkan di mana alamat yang hendak dituju, orang minta uang jasa sebegitu besar. Parjo benar-benar heran, kenapa orang banyak yang betah hidup di Jakarta, kalau segala sesuatunya
Diukur dengan uang yang tidak sedikit. Bagaimana? Maaf mas, kalau uang sebanyak itu saya tidak punya. Permisi, saya akan berusaha mencari sendiri. Tunggu, seru lelaki itu sembari memegang tas yang dibawa oleh Parjo. Sehingga mau tidak mau, akhirnya Parjo pun menurut berhenti. Ada apa? Kalau kamu cari sendiri, sampai berhari-hari pun kamu tak akan bisa menemukannya. Tak apa, kalau memang tidak ketemu, ya. Saya kembali ke kampung, jawab Parjo. Sabar, begini saja, kamu punya uang. Berapa? Seperti yang tadi sudah saya katakan, saya hanya punya uang segitu. Lia, berapa? 50.000. Baiklah, tak menjadi soal. Asal kita jangan naik taksi. Lalu, naik apa? Angkutan umum saja, bagaimana? Terserah, yang penting saya sampai di alamat yang hendak saya tuju. Oh, tak perlu khawatir. Nah, sekarang, serahkan uang itu padaku, biar aku yang urus semuanya. Tapi, jangan takut, yang penting kamu sampai di tempat yang kamu tuju, kata lelaki itu terus berusaha meyakinkan Parjo, kalau dia benar-benar ingin membantu dan menolong pemuda kampung itu. Mau tak mau, akhirnya Parjo pun menurut, menyerahkan uang sebesar 50.000 pada lelaki itu, yang berjanji akan mengantarnya sampai di alamat tujuan. Ayo ikut aku, ajak lelaki itu. Kemana? Lah, kamu maunya kemana? Ke alamat teman saya. Ya udah, ikut aku. Parjo pun akhirnya menurut, mengikuti langkah lelaki itu.